kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah karya-Mu terus dinyatakan atas kami. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan.
Kami percaya janji-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, 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 Yesus. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pagi hari ini kita mau menyongsong sebuah hari yang di seluruh dunia dirayakan. Dikasih nama Valentine's Day. Katanya Valentine's Day itu berbicara mengenai kasih, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kasih, tidak ada yang lebih baik, tokoh apapun, tokoh siapapun, tidak ada yang lebih baik berbicara tentang kasih selain Sang Kasih itu sendiri. The love himself, ya. Dan Tuhan memberi dirinya untuk kita semua. Itu kasih terbesar yang bisa diberikan. Karyanya yang terbesar, kasihnya yang terbesar, itu contoh sempurna. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana firman Tuhan memberi nasihat kepada kita tentang kasih. Nasihat tentang kasih. Kita membuka terlebih dahulu Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saudara lihat di ayat ini saja kasih yang dicantumkan di sini itu memiliki unsur kasih agape. Kasih yang berkorban. Siapa di sini yang mau lebih dahului memberi salam dan memberi hormat? Semua orang pasti lebih suka dihormati dulu baru dia balas. Atau bahkan ada yang lebih suka dihormati dulu, kita merasa terhormat, gak usah kasih balasan salam. Itu bukan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Tapi Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi.
melalui firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, yang namanya siblings, persaudaraan, itu tidak selamanya mulus. Meskipun saudara, tetapi pasti ada perbedaan. Siapa di sini yang dengan saudaranya tidak pernah berselisih pendapat, berselisih paham, waktu masih kecil apalagi ya. Bahkan mungkin pernah rebutan mainan gitu ya waktu kecil. Pasti kita semua pernah. Tapi once siblings will always be forever siblings. Saudara, sekali saudara, tetap saudara untuk selama-lamanya. Kalau ada persaudaraan yang pecah, terpisah, itu iblis yang menghancurkan. Kita minta supaya kasih Tuhan mempersatukan lagi. Nah, itu makna yang sesungguhnya dari kasih. Sedangkan di dunia kalau Valentine's Day itu berbicara mengenai pacar-pacaran, kasih-kasihan. Saudara tahu enggak, di Valentine's Day beberapa tahun terakhir ini, apalagi dengan sudah masuknya LGBTQ dan seterusnya, yang namanya penjualan alat kontrasepsi di H-1 Valentine's Day seperti sekarang ini meningkat tajam. Ya. Dan yang membeli banyak yang belum suami istri. Dunia mengajarkan kasih itu merenggut. Firman Tuhan mengajarkan kasih itu berkorban, memberi. Aku mengasihimu, aku akan memberi, berkorban untukmu. Ya. Kita buka sekarang, masih dalam perjanjian baru. 1 Korintus, pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-3. 1 Korintus 13, ayat yang ke-3 mulai. Dikatakan begini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita baca ayat 4, 5, 6, saudara tahu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang yang namanya kasih, saya ingin garis bawahi ayat yang ke-6 dan 7. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini kasih. Kasih itu bukan cuma berbagi-bagi, aksi sosial, bukan. Tapi kasih itu berkorban, bersukacita karena ada kebenaran. Ya, apalagi ini menjelang besok ada hari pemungutan suara. Kita tidak perlu saling membenci saudara yang lain hanya karena berbeda pilihan, berseberangan pendapat. Kita mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi mereka. Dan gak perlu ikut isu-isu yang tidak jelas, yang membingungkan, yang ingin merobohkan pemerintah ini dan sebagainya. Itu orang-orang yang kurang kerjaan semua. Bagian kita besok kita akan belajar. Berdoa. Sudah. Doakan
supaya yang tidak benar itu disingkirkan semua. Dan Tuhan yang berkuasa di atas semuanya. Itu kasih. Bersukacitanya karena kebenaran, bukan bersukacita karena ketidakadilan yang terjadi atas hidup orang lain. Syukur, kapok. Enggak. Hati-hati saudara. Kasih itu bukan merenggut, kasih itu memberi. Dan bahkan Tuhan Yesus menasihatkan juga melalui Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat di Roma, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, kasih itu luas. Kasih itu bukan cuma Valentine's Day. Kasih itu bukan ada hari khususnya, enggak. Kasih itu setiap hari. Kasih itu Tuhan Yesus yang turun ke dunia memberikan nyawanya. Nah, bahkan ada sedikit jokes ya, ini inside jokes. Memang ini pakai penanggalan Yahudi, Hebrew ya. Tapi kalau dikonversikan ke penanggalan kita, itu jadi lucu. Coba kita buka Bilangan pasal 9 ayat yang ke-11. Bilangan pasal 9 ayat yang ke-11. Ya, ini supaya kita intermezzo sejenak, supaya kita enggak tegang ya. Dikatakan apa? Pada bulan yang kedua, nah, kalau di kita kan bulan kedua Februari. Pada hari yang ke-14, tanggal 14 Februari, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Oh, ada perayaan. Oh ya. Makan apa? Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Haruslah mereka memakannya. Bukan fancy dinner, tapi makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Ya, ini inside joke saja. Sebenarnya bukan 14 Februari, tapi ada penanggalan Yahudi, ya, penanggalan Yahudi yang khusus. Ini sebagai pengingat bagi kita. Ada hari khusus yang diberi tema hari kasih sayang. Padahal kasih itu bukan cuma dirayakan di hari khusus itu. Setiap hari. Kita merayakan kasih Tuhan. Kita masih hidup, kita masih bernafas. Rayakan kasih Tuhan. Hidup dalam kasih. Jangan saling membenci, apalagi sesama anak Tuhan. Stop, apalagi satu gereja. Saya percaya tidak ada. Di kutub utara yang banyak, di kutub selatan juga banyak. Apalagi satu gereja, jangan saling membenci. Hidup dalam kasih. Biar Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Selamat menyongsong hari yang spesial. Besok tanggal 14 Februari. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kami terima. Dan biar sepanjang hari ini kami semua diberkati, dibungkus dengan darah Yesus, sehat berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.